Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusi Rahmasari. NIM saya 12020722372 dari kelas Ilmu Hukum 6D, mata kuliah Hukum Laut. Baiklah, tujuan video ini saya buat sebagai pemenuhan dalam ujian tengah semester saya. Penjelasan pertama mengenai tentang laut teritorial. Laut teritorial adalah perairan yang selebarnya 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan, yang dimana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya. Sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Laut teritorial juga merupakan kedaulatan dari suatu negara sehingga membatasi kebebasan berlayar dan eksplorasi sumber daya alam bagi kapal asing. Konvensi menegaskan bahwa laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial dan dasar laut serta tanah yang di bawahnya merupakan bagian dari wilayah negara pantai. Ini ditegaskan pada pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 konvensi. Cara mengukur lebar laut teritorial: yang pertama, pengukuran menggunakan garis pangkal biasa atau normal baseline, bahwa garis pangkal biasa ini untuk mengukur luas laut teritorial adalah pada garis air surut terendah sepanjang pantai mengikuti lekuk pantai, seperti yang ditandai pada peta skala besar yang secara resmi diakui oleh negara pantai. Praktik dari pengukuran dengan garis pangkal biasa atau normal baseline yang diatur dalam pasal 5 UNCLOS, yang diukur pada saat air laut rendah, ternyata tidak dapat diterapkan oleh setiap negara dengan alasan bahwa negara tersebut mempunyai keadaan geografis yang berbeda-beda. Yang kedua, pengukuran menggunakan garis pangkal lurus atau straight baseline. Penarikan batas laut teritorial dengan cara penarikan garis pangkal lurus merupakan garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dengan menggunakan garis lurus. Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah pantai dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis. Dalam garis pangkal yang tadi harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman. Yang ketiga, ada pengukuran menggunakan garis pangkal lurus atau kepulauan, archipelagic baseline. Metode garis kepulauan ini jelas mengatakan bahwa luas laut negara kepulauan diukur dari titik surut pantai, pulau terluar, dan batu-batu karang terluar dari negara pantai tersebut dan ditarik sampai 12 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar. Yang kedua, ada materi zona tambahan. Zona tambahan adalah zona tambahan Indonesia, merupakan wilayah perairan yang berdekatan dengan laut teritorial Indonesia dan dapat diukur dengan sejauh 24 mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan. Sedangkan zona tambahan laut di Indonesia dalam UNCLOS 3 pasal 24 ayat 1 mengatakan bahwa zona tambahan merupakan zona dalam laut lepas yang bersampingan dengan laut teritorial. Yang kedua, tujuan zona tambahan. Aturan zona tambahan dalam UNCLOS 3 pasal 24 ayat 1, zona tambahan melakukan pengawasan yang digunakan dalam: yang pertama, ada pengawasan mencegah dengan adanya pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah bea cukai atau customs, perpajakan atau fiskal, keimigrasian atau immigration, dan kesehatan atau saniter. Yang kedua, memberikan hukuman terhadap berbagai pelanggaran ataupun peraturan perundang-undangan di atas. Garis lebar zona tambahan harus diukur dalam hal garis pangkalnya. Yang kedua, lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal, karena lebar 12 mil dari garis pangkal tersebut laut teritorial. Maka, lebar zona tambahan adalah 12 mil atau 24-12 mil laut, atau bisa disebut sebagai zona tambahan yang selalu berdekatan dengan laut teritorial. Negara pantai pada zona tambahan ini hanya memiliki yurisdiksi terbatas,
yang di dalam pasal 33 ayat 1 Konvensi Hukla 1982. Hal ini berbeda dengan teritorial yang memiliki kedaulatan penuh dan hanya dibatasi oleh hak lintas damai. Materi yang ketiga ada perairan kepulauan. Di dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Perairan Indonesia menyebutkan bahwa perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Karena Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 3 sudah mengakui konsep negara kepulauan atau archipelagic state, maka perairan kepulauan Indonesia juga masuk ke dalam perlindungan hukum laut internasional yang sebagaimana halnya negara-negara kepulauan lainnya. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada di dalam wilayah negara yang dibatasi oleh batas perairan, pedalaman atau closing line, dan garis dasar. Garis dasar adalah garis imajiner yang ditarik melalui titik-titik terluar pulau yang paling luar. Untuk garis pantai yang lurus, garis dasar tersebut adalah batas air surut perbani. Di dalam perairan pedalaman, negara mempunyai kedaulatan mutlak, sedang di dalam perairan kepulauan berlaku hak lintas damai atau innocent passage, lintas transit dan lintas alur laut kepulauan bagi kapal-kapal asing. Untuk itu, negara yang memiliki perairan kepulauan wajib menentukan alur-alur laut. Apabila suatu saat kewajiban ini tidak dipenuhi, maka pihak asing akan menggunakan alur-alur yang biasanya mereka layari. Baiklah, sekian penjelasan ketiga materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan materi saya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.